Julian Robert Oppenheimer, seorang ahli fisika teoritis Amerika yang dikenal sebagai Bapak Bom Atom. Julukannya ini karena perannya dalam proyek Manhattan, yaitu sebuah proyek penelitian dan pengembangan yang menciptakan senjata nuklir pertama. Bom atom yang ia ciptakan menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Namun, itu justru membuatnya menjadi penyesalan dan mendeskripsikan dirinya sebagai penghancur dunia, the destroyer of the world. Ia menyesali temuannya yang mengakibatkan ratusan ribuan orang terbunuh. Selengkapnya kita bahas di Sejauhan. Oppenheimer lahir pada 22 April 1904 di New York City dari keluarga Yahudi kaya dan berpendidikan. Ayahnya adalah seorang importir tekstil dan ibunya adalah seorang pelukis. Ia memiliki seorang adik laki-laki yang juga menjadi ahli fisika, yaitu Frank Oppenheimer. Sejak kecil, Oppenheimer sudah menunjukkan kecerdasan dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia belajar membaca sendiri pada usia 5 tahun dan menguasai beberapa bahasa seperti Latin, Yunani, Perancis, Jerman, Itali, Spanyol, dan Belanda. Ia juga tertarik dengan mineralogi, botani, kimia, fisika, astronomi, dan matematika. Ia sering mengunjungi museum sejarah alam di New York dan membaca buku-buku ilmiah. Oppenheimer bersekolah di Ethical Cultural Fieldstone School, ECFC, sebuah sekolah yang progresif dan menekankan nilai-nilai humanis dan sosial. Di sana, ia mendapat pengajaran yang berkualitas dan mendapat kesempatan untuk melakukan eksperimen kimia dan fisika di laboratorium sekolah. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti bermain piano, menulis puisi, berdebat, main catur, dan main bola bisbol. Lalu dia lulus dari SJFC pada tahun 1921 dengan nilai yang sangat baik. Oppenheimer melanjutkan pendidikannya di Harvard University dengan jurusan kimia. Ia mendapat beasiswa penuh dan menyelesaikan gelar sarjananya dalam 3 tahun dengan predikat summa cum laude. Ia juga mendapat penghargaan sebagai mahasiswa terbaik di bidang kimia. Selain kimia, ia juga mempelajari fisika, matematika, filsafat, sastra, sejarah, dan psikologi. Ia terlibat dalam berbagai organisasi kampus seperti Harvard Crimson, Surat Kabar Mahasiswa, Harvard Advocat, Majalah Sastra, Harvard Manora Society, organisasi Yahudi, dan Harvard Socialist Club, organisasi politik. Ia lulus dari Harvard pada tahun 1925. Oppenheimer melanjutkan studinya di University of Cambridge dengan bantuan beasiswa Frank Knox Memorial Fellowship. Ia bergabung dengan laboratorium Cavendish yang dipimpin oleh Ernest Rutherford, ahli fisika nuklir terkemuka saat itu. Di sana, ia belajar fisika eksperimental di bawah bimbingan J.J. Thomson dan Patrick Blackett. Namun, ia merasa tidak cocok dengan metode eksperimental dan lebih tertarik dengan fisika teoritis. Ia juga mengalami kesulitan sosial dan emosional selama tinggal di Cambridge. Ia merasa kesepian, depresi, cemas, dan tidak percaya diri. Ia bahkan pernah mencoba meracuni gurunya sendiri dengan apel beracun karena merasa tidak dihargai. Udah kayak film Putri Salju aja ya dikasih apel beracun. Oppenheimer kemudian pindah ke University of Göttingen pada tahun 1926. Kayaknya lagi tahap cari jati diri dia, makanya sibuk-sibuk pindah kuliah terus ya kan. Di sini dia mendalami fisika teoritis di bawah bimbingan Max Born, salah satu perintis mekanika kuantum. Di sana ia bertemu dengan banyak ilmuwan terkemuka lainnya seperti Niels Bohr, Paul Dirac, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Enrico Fermi, dan John von Neumann. Oppenheimer mendapatkan gelar dokter dari Universitas of Göttingen pada tahun 1927 dengan disertai dengan teori kuantum spektrum kontinu. Ia juga menerbitkan beberapa makalah ilmiah yang penting dalam bidang fisika kuantum dan fisika nuklir seperti aproksimasi Born-Oppenheimer, proses Oppenheimer-Pilz, dan persamaan Tolman-Oppenheimer-Volkoff atau disingkat TOV.
Kemudian Oppenheimer kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1929 dan menjadi profesor fisika di University of California, Berkeley dan California Institute of Technology. Ia mengajarkan fisika teoretis dan membimbing banyak mahasiswa dokter yang kemudian menjadi ilmuwan terkemuka seperti David Bohm, Robert Christie, Willis Lamb, Bill Morrison, dan George Volkoff. Ia juga menjalin hubungan dengan banyak ilmuwan terkemuka lainnya seperti Albert Einstein, Niels Bohr, Enrico Fermi, Edward Teller, dan John von Neumann. Oppenheimer mulai tertarik dengan politik dan masalah internasional sejak pertengahan 1930-an ketika ia menyaksikan kenaikan fasisme di Eropa dan ancaman perang dunia. Ia juga menyumbangkan sebagian dari gajinya untuk membantu ilmuwan Jerman yang melarikan diri dari rezim Nazi. Ia juga bergabung dengan beberapa organisasi sayap kiri seperti American Civil Liberties Union, American Association of Scientist Workers, dan Partai Komunis Amerika Serikat. Baru tahu kalau ada Partai Komunis Amerika Serikat juga. Ia juga turut mendukung gerakan antifasis di Spanyol dan Cina. Oppenheimer terlibat dalam penelitian fisika nuklir sejak akhir 1930-an ketika ia mengetahui tentang penemuan fisika nuklir oleh ilmuwan Jerman. Ia tertarik dengan potensi militer dan energi nuklir dan berusaha untuk mendapatkan dukungan pemerintah Amerika Serikat untuk memulai proyek bom atom. Oppenheimer kemudian mendapat kesempatan untuk masuk dalam proyek Manhattan setelah Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt pada 1939 yang memperingatkan bahwa Jerman Nazi sedang mengembangkan senjata nuklir dan menyarankan Amerika Serikat untuk melakukan hal yang sama. Roosevelt kemudian membentuk Komite Penasehat Uranium untuk mengeksplorasi kemungkinan tersebut. Proyek Manhattan. Oppenheimer dipilih sebagai direktur proyek Manhattan oleh Letnan Jenderal Leslie Groves, Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat, karena ia memiliki reputasi sebagai ahli fisika teoretis yang brilian yang memiliki hubungan baik dengan banyak ilmuwan terkemuka di bidang fisika nuklir dan memiliki kemampuan organisasi dan kepemimpinan yang luar biasa. Ia juga bersedia untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang profesor di University of California dan California Institute of Technology untuk bergabung dengan proyek tersebut. Tugas Oppenheimer bertanggung jawab untuk mendirikan dan mengelola laboratorium Los Alamos di New Mexico, tempat di mana bom atom dirancang dan dibangun. Ia merekrut banyak ilmuwan terkemuka untuk bekerja di sana, seperti Enrico Fermi, Niels Bohr, Hans Bethe, Edward Teller, Richard Feynman, dan John von Neumann, dan banyak lagi. Ia juga mengawasi berbagai aspek teknis dan ilmiah dari proyek tersebut, seperti pemilihan bahan bakar, uranium atau plutonium, metode detonasi, penembakan meriam atau implosi, desain bom Little Boy atau Fat Man, dan uji coba bom Trinity. Oppenheimer menyaksikan uji coba bom atom pertama yang diberi nama Trinity pada 16 Juli 1945 di dekat Alamogordo, New Mexico. Bom tersebut meledak dengan kekuatan sekitar 20 kiloton TNT dan membentuk kawah setinggi 8 meter dengan diameter 800 meter. Membentuk kawah setinggi 8 meter dan berdiameter 800 meter. Wow, itu gede banget coy. Oppenheimer merasa terkejut dan takjub dengan hasilnya, tetapi juga merasa takut dan sedih dengan potensi kehancuran yang akan ditimbulkan. Oppenheimer mendukung penggunaan bom atom terhadap Jepang sebagai cara mengakhiri Perang Dunia Kedua dengan cepat dan menghemat nyawa sekutu. Ia juga berharap bahwa bom atom akan menjadi alat untuk mendorong kerjasama internasional dan pengendalian senjata nuklir. Ia terlibat dalam memilih target bom atom, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, yang dianggap sebagai pusat industri dan militer di Jepang. Ia juga memberikan saran teknis tentang cara menjatuhkan bom agar terlihat lebih efektif. Penyesalan seorang Oppenheimer pasca pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Ya, begitulah kerap kali. Penyesalan selalu datang di akhir, tak terkecuali dirasakan oleh seorang Oppenheimer yang merasa menyesal dan bersalah setelah melihat dampak bom atom terhadap Jepang yang menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan penderitaan jangka panjang akibat radiasi. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. I
Ia mengutip ayat dari kitab suci Hindu Bhagavad Gita. Sekarang aku telah menjadi kematian, pemusnah dunia. Ia mengatakan kepada Presiden Harry S. Truman, saya merasa bahwa saya memiliki darah di tangan saya. Ia juga mengatakan kepada koleganya, kami semua adalah pekerja kematian dalam dunia kematian. Ini makna penyesalan yang amat dalam, cuy. Pekerja kematian dalam dunia kematian. Penyesalan Oppenheimer setelah Perang Dunia Kedua adalah perasaan yang muncul karena ia menyadari bahwa bom atom yang telah ia ciptakan telah menyebabkan kematian dan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Jepang dan menjadi ancaman besar bagi perdamaian dunia. Setelah perang selesai, ia mulai berjuang untuk pengendalian internasional atas energi nuklir dan menentang pengembangan bom hidrogen yang lebih kuat. Karena ia merasa bahwa bom atom sudah cukup kuat dan berbahaya untuk mengancam perdamaian dunia. Ia juga khawatir bahwa bom hidrogen akan memicu perlombaan senjata nuklir dengan Uni Soviet dan meningkatkan risiko perang nuklir di kemudian hari. Apalagi waktu itu memang lagi perang dingin kan antara Amerika Serikat sama Uni Soviet ini. Oppenheimer menentang pengembangan bom hidrogen selama debat pemerintah tentang masalah tersebut pada Oktober 1949. Ia berpendapat bahwa bom hidrogen tidak memiliki nilai militer etis atau politik. Ia mengatakan bahwa bom hidrogen adalah senjata yang tidak baik dan senjata yang tidak dapat diterima oleh umat manusia. Ia juga mengatakan bahwa bom hidrogen adalah membuat dunia menjadi terlalu bahaya untuk dihuni. Oppenheimer tidak mendapat dukungan dari Presiden Harry S. Truman yang memutuskan untuk melanjutkan pengembangan bom hidrogen pada Januari 1950. Truman mengambil keputusan ini setelah Uni Soviet berhasil melakukan uji coba bom atom pertamanya pada Agustus 1949 yang mewujudkan dunia barat. Truman menganggap bahwa bom hidrogen sebagai alat untuk menjaga keseimbangan kekuatan dengan Uni Soviet dan mencegah terjadinya agresi komunis. Oppenheimer tidak terlibat langsung dalam pengembangan bom hidrogen yang dilakukan oleh Laboratorium Los Alamos di bawah pimpinan Edward Teller, mantan kolega Oppenheimer yang mendukung bom hidrogen. Kemudian Amerika Serikat berhasil melakukan uji coba bom hidrogen pertamanya yang diberi nama EV Mike pada 1 November 1952 di Pulau Elugebat, Kepulauan Marshall. Bom atom tersebut meledak dengan kekuatan sekitar 10 megaton TNT dan sekitar 500 kali lebih kuat dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Wow, bom atom di Hiroshima ya udah seluruh lantai itu, apalagi lah bom EV Mike nuklir ini kalau dibayangin cok. Bisa hancur dunia kita ini. Oppenheimer dianggap berkhianat. Oppenheimer menjadi sasaran penyelidikan oleh FBI karena dituduh bersimpati dengan komunisme dan berkhianat kepada negaranya. Oppenheimer menjadi subjek penyelidikan FBI sejak 1941 ketika ia bergabung dengan proyek Manhattan. FBI mengumpulkan informasi tentang aktivitas politik, hubungan pribadi, dan kehidupan pribadinya. FBI juga menginterogasi teman-teman, kolega, dan mantan kekasihnya. FBI mencurigai bahwa Oppenheimer mungkin menjadi mata-mata Soviet atau agen pengaruh. Jadi sebelum jadi anak proyek, Oppenheimer ini sudah dicurigai duluan. Ya namanya pihak Amerika tuh pengen selektif gitu dalam memilih pemimpin proyek mereka. Kemudian Oppenheimer mendapatkan izin keamanan untuk mengakses informasi rahasia terkait dengan energi nuklir pada 1943. Setelah ia ditunjuk sebagai direktur proyek Manhattan oleh Mayor Jenderal Leslie Groves. Groves mengabaikan laporan FBI yang meragukan loyalitas seorang Oppenheimer dan mempercayai kemampuan ilmiah dan kepemimpinannya. Groves juga membela Oppenheimer dari tuduhan-tuduhan yang muncul selama perang. Oppenheimer kehilangan izin keamanannya pada tahun 1954 setelah ia diperiksa oleh sebuah panel keamanan yang dibentuk oleh Komisi Energi Atom Amerika Serikat. Panel tersebut menuduh Oppenheimer memiliki hubungan dengan komunisme dan memberikan informasi salah tentang bom hidrogen, menentang pengembangan senjata nuklir baru, dan mencoba menghalangi penyelidikan terhadap koleganya yang diduga mata-mata Soviet. Banyak ilmuwan dan tokoh publik yang menganggap bahwa pencabutan izin keamanannya sebagai tindakan tidak adil dan bersifat politis. Setelah kehilangan izin keamanannya, Oppenheimer mengalami depresi dan isolasi sosial. Ia tidak lagi memiliki pengaruh politik secara langsung dan tidak bisa mengakses informasi rahasia terkait dengan energi nuklir.
Ia kembali melanjutkan kegiatan akademisnya sebagai seorang pengajar, penulis, dan peneliti di bidang fisika. Oppenheimer meninggal karena kanker tenggorokan pada 18 Februari 1967 di Princeton, New Jersey. Ia dimakamkan di Princeton Cemetery. Kemudian, pada 16 Desember 2022, Menteri Energi Amerika Serikat Jennifer Granholm akhirnya membebaskan Oppenheimer dari tuduhan yang menyebabkan pencabutan izin keamanannya. Granholm mengatakan bahwa Oppenheimer adalah salah satu pahlawan Amerika Serikat. Ya, kalau dilihat dari kisah hidupnya, ia memang sangat pantas disebut sebagai pahlawan, terlepas dari segala tuduhan yang ada. Dia adalah salah satu manusia yang mengakhiri perang dunia. Walaupun kemudian ia menyesal karena mungkin dia menganggap bahwa menjadi dosa terbesar baginya menyebabkan banyak nyawa terbunuh. Kisah mengenai Oppenheimer ini juga dijadikan film yang disutradari oleh Christopher Nolan, seorang sutradara terkenal. Jika kalian tertarik dengan kisahnya dalam Proyek Manhattan, kalian bisa langsung nonton filmnya. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jika kalian punya saran, kritikan, atau topik lainnya, tulis di kolom komentar. Asal jangan cacian, hinaan, pinjam uang, jangan tulis di kolom komentar. Oke? Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan sepanjang video. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikut lainnya. Bye, pamit dulu.